Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putrisari. Saya dari program studi Magister Manajemen, program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan studi kasus yang telah saya analisis berdasarkan topik yang telah ditentukan. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teori manajemen sumber daya manusia dalam dunia kerja, serta mengidentifikasi permasalahan, tindakan manajemen, dan hasil yang dicapai oleh perusahaan yang akan saya bahas. Harapannya, melalui presentasi ini, kita sama-sama dapat memperoleh pembelajaran berharga yang relevan dengan praktik manajemen di dunia nyata. Nah, yang pertama tentang teori motivasi dan kinerja karyawan. Nah, teori motivasi ini merupakan konsep-konsep psikologis dan manajemen yang menggambarkan faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Studi kasus yang pertama ini saya akan membahas perusahaan tentang Starbucks. Nah, Starbucks ini adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi yang berasal dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Nah, mereka memiliki lebih dari 30.000 gerai di berbagai negara, termasuknya di Indonesia. Keberhasilan Starbucks ini tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari pelayanan pelanggan yang hangat dan konsisten di seluruh negara atau di seluruh dunia. Untuk mencapai standar pelayanan tersebut, Starbucks ini sangat menekankan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Namun, tantangan muncul karena tingginya tingkat turnover dalam industri makanan dan minuman, serta tekanan kerja yang berat di gerai-gerai yang sibuk. Masalah yang dihadapi mereka yang pertama, tingkat pergantian karyawan atau turnover tinggi, terutama di posisi barista. Nah, yang kedua, karyawan merasa beban kerja berat saat jam kerja yang sangat sibuk. Yang ketiga, sebagian karyawan kehilangan motivasi karena merasa tidak punya kesempatan berkembang. Nah, masalah ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan pelanggan dan turunnya kepuasan kerja. Nah, perusahaan ini juga menerapkan beberapa teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Ya, yang mana Starbucks ini memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Yang kedua, mereka menerapkan teori X dan Y, yang mana manajer gerai berperan sebagai pimpinan yang mendukung, bukan menjadi pengawas yang keras. Yang kedua, setiap karyawan diberi otonomi dalam melayani pelanggan. Nah, teori yang kedua, mereka menggunakan teori dua faktor Herzberg. Yang pertama itu teori higienis, yang mana Starbucks memastikan fasilitas kerja yang bersih, jadwal kerja yang fleksibel, dan tunjangan kesehatan yang memadai. Nah, yang kedua itu faktor motivator, yang mana program partner of the quarter atau karyawan teladan dan peluang karir di tingkat manajemen. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang sudah saya analisis tadi, yaitu penerapan berbagai teori motivasi di Starbucks ini terbukti efektif meningkatkan kinerja karyawan dan menjaga standar pelayanan global. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi kesempatan berkembang akan bekerja dengan lebih semangat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelanggan. Nah, studi kasus yang kedua ini tentang PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang sedang bertransformasi menuju di era digital. Namun, pada proses transformasi ini muncul tantangan beberapa, menurunnya motivasi kerja sebagai karyawan yang merasa tidak siap dengan perubahan teknologi dan sistem kerja di digital baru. Beberapa karyawan mereka merasa tertekan karena kurangnya pelatihan, sementara karyawan-karyawan yang baru merasa idenya tidak cukup dihargai. Nah, masalah yang mereka hadapi ini, yang pertama, kurangnya kesiapan karyawan terhadap transformasi digital. Yang kedua, menurunnya motivasi kerja, kesenjangan generasi di tempat kerja. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antar manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir, minimnya penghargaan terhadap inovasi. Nah, tindakan manajemen
mereka, yaitu mengadakan pelatihan digital bagi seluruh karyawan. Yang kedua, perusahaan memberikan penghargaan bagi inovatif. Yang ketiga, mendorong gaya kepemimpinan partisipatif. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja berbasis kolaborasi. Nah, kesimpulan dari PT Telkom ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan sangat berpengaruh oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan. Ketika perusahaan mampu memberikan pelatihan, kesempatan berinovasi, serta penghargaan atas prestasi, maka motivasi dan kinerja karyawan akan meningkat. Nah, manajemen SDM ini perlu terus menyesuaikan strategi motivasi agar sejalan dengan tuntutan era digital dan kebutuhan generasi kerja yang beragam. Nah, yang ketiga ini tentang PT Indofood Sukses Makmur. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan PT Indofood Sukses Makmur ini. Nah, PT Indofood ini adalah salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dalam pengelolaan makanan dengan ribuan karyawan di berbagai divisi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan Indofood ini berupaya meningkatkan persaingan industri makanan. Namun, survei internal menemukan bahwa sebagian karyawan mengalami penurunan semangat kerja karena rutinitas yang monoton dan kurangnya penghargaan terhadap kinerja individu. Nah, masalah yang mereka hadapi ini yang pertama, menurunnya semangat dan motivasi kerja karyawan. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap kinerja individu. Dan yang terakhir, keterbatasan peluang pengembangan karir. Nah, tindakan manajemen SDM yang mereka lakukan ini menyediakan program penghargaan dan bonus kinerja untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Yang kedua, melaksanakan pelatihan berkelanjutan agar karyawan dapat berkembang dan mencapai potensi yang maksimal. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan komunikatif agar ide karyawan didengar dan diapresiasi. Nah, kesimpulan dari studi kasus PT Indofood ini, penerapan teori motivasi di PT Indofood terbukti meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan dengan memperhatikan kebutuhan dasar, memberikan penghargaan, serta menciptakan suasana kerja yang partisipatif. Perusahaan ini mampu meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Motivasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan PT tersebut dalam mempertahankan kualitas dan daya saing di industri makanan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus mengenai komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini lebih membahas tentang kepuasan yang berkaitan dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya, dan komitmen ini berkaitan dengan level organisasi dan terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Studi kasus yang pertama itu mengenai komitmen organisasi di Toyota Motor Corporation yang berada di Jepang. Nah, perusahaan ini berlatar belakang sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang memiliki filosofi kerja Toyota Way dengan nilai-nilai utama seperti Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dan Perfect for People atau rasa hormat terhadap orang lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan Toyota ini menghadapi tantangan berupa penurunan komitmen organisasi di kalangan karyawan, terutama di pabrik produksi yang berada di luar negeri. Nah, karyawan mereka merasa bahwa sistem kerjanya terlalu disiplin dan kurang fleksibel. Sementara budaya hierarki tradisional Jepang membuat mereka sulit menyampaikan ide-ide baru. Akibatnya muncul penurunan motivasi, turnover meningkat, dan loyalitas terhadap organisasi menurun. Nah, masalah-masalah yang mereka hadapi yaitu yang pertama, menurunnya komitmen afektif atau keterikatan emosional terutama pada generasi muda. Yang kedua, budaya organisasi yang terlalu hierarkis membuat karyawan sulit berinovasi. Dan yang terakhir, keterbatasan peluang promosi bagi karyawan di level menengah, kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Nah, tindakan manajemen sumber daya manusia yang mereka lakukan, yang pertama itu transformasi budaya organisasi, yang mana program pengembangan karir dan kepemimpinan. Yang kedua, keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life harmony policy. Yang terakhir itu sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, setelah mereka melakukan tindakan manajemen sumber daya manusia itu, mereka dapat menghasilkan yang pertama, tingkat turnover karyawan menurun 22%. Terus kepuasan kerja lebih meningkat 28%, jumlah ide perbaikan yang diajukan karyawan meningkat 40%, dan survei internal menunjukkan peningkatan rasa bangga dan ketertarikan Toyota sebesar 30%. Nah, kesimpulan dari studi kasus tersebut bahwasannya perusahaan itu menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat menurun ketika budaya tradisional tidak sejalan dengan nilai generasi baru. Nah, melalui tindakan manajemen SDM yang mereka lakukan yang adaptif seperti transformasi budaya kerja, peningkatan pengembangan karir, dan perhatian pada keseimbangan hidup. Nah, Toyota ini berhasil memperkuat kembali komitmen organisasi di seluruh karyawan. Dengan demikian, komitmen organisasi bukan hanya hasil dari loyalitas masa lalu, tetapi harus terus dibangun melalui inovasi budaya dan penghargaan terhadap individu di era modern. Nah, masih mengenai tentang komitmen organisasi. Nah, studi kasus selanjutnya ini saya akan membahas tentang Netflix. Nah, Netflix ini adalah sebuah perusahaan global penyedia layanan streaming film dan serial televisi yang terkenal dengan budaya kerja yang unik dan inovatif. Nah, sejak berdirinya Netflix ini, dia dikenal sebagai perusahaan yang memiliki filosofi manajemen sumber daya manusia yang menekankan freedom and responsibility atau kebebasan dan tanggung jawab. Nah, konsep mereka mendorong karyawan untuk bekerja secara mandiri, mengambil keputusan penting tanpa pengawasan ketat, dan tetap bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhan perusahaan dan meningkatnya persaingan di industri hiburan digital, mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan komitmen organisasi karyawannya. Nah, banyak karyawan yang menikmati fleksibilitas kerja, tetapi tidak semua mampu menyesuaikan diri dengan tekanan kinerja yang tinggi dan budaya kompetitif. Nah, permasalahan yang mereka hadapi yang pertama itu tentang tekanan kinerja yang tinggi. Nah, masalah yang mereka hadapi yang pertama itu tekanan kinerja yang tinggi. Yang kedua itu tingkat stres dan burnout yang meningkat. Yang ketiga komitmen afektif yang bervariasi. Dan yang terakhir itu kurangnya hubungan sosial yang dekat. Selanjutnya tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu membangun budaya freedom with purpose, yang mana Netflix ini memperjelas nilai inti bahwa kebebasan diberikan bukan untuk kebebasan semata, melainkan untuk mendukung inovasi dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Nah, yang kedua peningkatan kesejahteraan karyawan, yang mana peningkatan ini menyediakan kompensasi dan bonus yang sangat kompetitif dan memberikan kebijakan cuti fleksibel guna menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan humanistik ini melatih manajer agar lebih empatik dan fokus pada pengembangan individu, bukan hanya hasil dari mendorong komunikasi terbuka dan feedback dua arah antara karyawan dan manajemen. Nah, yang terakhir ini peningkatan transparansi dan keterlibatan, yang mana semua karyawan ini memiliki akses terhadap informasi strategis perusahaan dan setiap keputusan penting dapat dikritis atau diberi masukan secara terbuka oleh karyawan. Selanjutnya, hasil dan pelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus Netflix ini, yang pertama, komitmen afektif dan normatif meningkat, yang mana karyawan ini merasa dipercaya dan dihargai secara individu yang memiliki peran penting dalam organisasi. Yang kedua ini turnover relatif stabil meskipun lingkungan kerja tetap kompetitif, yang mana angka
angka keluar masuk karyawan ini menurun karena adanya kejelasan budaya kerja dan kompensasi yang memadai. Nah, yang terakhir, kinerja dan inovasi meningkat, budaya tanggung jawab tinggi menghasilkan ide-ide kreatif yang mendorong keberhasilan konten global Netflix seperti Stranger Things and Squid Game. Nah, kesimpulan dari studi kasus Netflix ini yaitu perusahaan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi ini dapat dibangun melalui budaya kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Meskipun tekanan kerjanya yang tinggi menjadi tantangan bagi mereka, pendekatan sumber daya manusia yang menyeimbangkan kebebasan dan kesejahteraan karyawan terbukti mampu meningkatkan loyalitas, inovasi, dan afektif organisasi. Nah, jadi Netflix ini menjadi contoh nyata bahwa komitmen organisasi tidak hanya bergantung pada kepuasan kerja, tetapi juga pada budaya organisasi dan kepemimpinan yang memberikan ruang tumbuh bagi karyawan. Nah, yang selanjutnya tentang rekrutmen, seleksi, dan pengembangan manajemen sumber daya insani. Rekrutmen, seleksi, dan pengembangan dalam sumber daya insani ini merupakan serangkaian proses yang sangat penting untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Studi kasus yang akan dibahas pada pembahasan ini, yang pertama, hubungan rekrutmen, seleksi, dan pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia ini atau biasa kita sebut dengan Bank BCA merupakan salah satu bank konvensional atau bank swasta terbesar di Indonesia yang dikenal memiliki kualitas pelayanan dan stabilitas yang tinggi. Melalui penerapan sistem rekrutmen, seleksi, dan pengembangan SDM yang terarah, bank ini berupaya memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi, sikap profesional, dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. Nah, langkah-langkah yang mereka ambil dalam pembahasan ini, yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua pemasaran pekerjaan, yang ketiga seleksi calon karyawan, dan yang terakhir pengembangan sumber daya manusia. Nah, tindakan manajemen yang mereka ambil dalam sumber daya manusia ini, yang pertama itu mereka menerapkan kebijakan rekrutmen berbasis kompetensi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Yang kedua, mereka memberikan jalur karir yang jelas melalui sistem penilaian kinerja berbasis KPI dan potensi. Nah, yang ketiga itu perusahaan ini mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan daring dan sertifikasi profesional. Dan yang terakhir ini, perusahaan ini memberikan intensif dan penghargaan kinerja untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Dari langkah-langkah yang mereka ambil dan tindakan manajemen yang mereka lakukan ini sangat berdampak bagi hasil perusahaan mereka. Yang pertama itu kualitas karyawan BCA ini meningkat. Yang kedua, tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan tinggi karena adanya dukungan pengembangan karir. Dan yang ketiga, efektivitas pelayanan bagi nasabah itu meningkat. Dan yang terakhir itu, bank itu menjadi salah satu perusahaan dengan tingkat retensi karyawan tertinggi di industri perbankan Indonesia. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini melalui proses rekrutmen, seleksi, dan pengembangan sumber daya manusia ini yang sistematis dan berkelanjutan, BCA mampu menciptakan tenaga kerja unggul, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Langkah-langkah strategis seperti analisis kebutuhan, promosi lowongan yang kreatif, seleksi berbasis kompetensi, serta pelatihan berkelanjutan membuktikan bahwa SDM ini merupakan aset utama perusahaan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Berikut tentang manajemen keseimbangan dan kehidupan kerja, yang mana manajemen keseimbangan kerja dan kehidupan ini adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu individu mencapai harmoni antara tuntunan pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Nah, studi kasus yang akan dibahas kali ini tentang Microsoft Corporation, yang berlatar belakang Microsoft Corporation ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat.
yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Dalam lingkungan industri teknologi yang kompetitif, jam kerja panjang, tekanan tinggi, dan beban proyek yang besar sering menjadi penyebab utama stres kerja dan ketidakseimbangan kehidupan pribadi karyawan. Nah, sejak tahun 2020, tepatnya pada pandemi COVID-19, Microsoft ini menyadari bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas, kreativitas, dan loyalitas karyawan. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Microsoft ini yang pertama itu jam kerja yang tidak teratur, tingkat stres tinggi, turnover meningkat, dan kehilangan semangat kerja atau biasa disebut dengan burnout. Nah, langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi, yang pertama fleksibilitas kerja, yang mana memperlakukan sistem kerja hybrid, menyediakan fasilitas digital seperti Microsoft Teams dan OneDrive agar kolaborasi tetap efektif tanpa batasan tepat. Yang kedua ini mereka mengambil langkah yaitu batasan jam kerja dan istirahat, yang mana memberi ruang refleksi dan istirahat bagi karyawan. Yang selanjutnya dukungan kesejahteraan mental dan fisik, yang mana perusahaan menyediakan program konseling gratis untuk membantu mengatasi stres dan memberikan cuti tambahan untuk kesehatan mental tanpa potongan gaji. Nah, yang terakhir ini mereka melakukan pengelolaan tugas dan prioritas, yang mana mengajarkan manajer dan tim menggunakan sistem priority mapping agar fokus pada pekerjaan yang bernilai tinggi dan mengadakan pelatihan manajemen waktu dan efektivitas kerja. Nah, tindakan manajemen sumber daya manusia yang mereka lakukan, yang pertama itu evaluasi kebutuhan karyawan secara rutin melalui survei kesejahteraan kerja. Yang kedua, mendukung budaya kerja fleksibel dengan pelatihan bagi manajer untuk mengelola tim jarak jauh. Yang selanjutnya, memonitor keseimbangan beban kerja menggunakan data analitik untuk mencegah kelelahan. Dan selanjutnya, meningkatkan komunikasi terbuka agar karyawan merasa aman. Selanjutnya, mengenai tindakan manajemen sumber daya manusia pada Microsoft. Yang pertama itu evaluasi kebutuhan karyawan secara rutin melalui survei kesejahteraan kerja. Yang kedua, mendukung budaya kerja fleksibel dengan pelatihan bagi manajer untuk mengelola tim jarak jauh. Nah, yang ketiga itu memonitor keseimbangan beban kerja menggunakan data analitik untuk mencegah kelelahan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi terbuka agar karyawan merasa aman membicarakan kendala pribadi atau profesional. Nah, kesimpulan dari Microsoft ini membuktikan bahwa manajemen keseimbangan kerja dan kehidupan berpengaruh besar terhadap produktivitas, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan. Dengan langkah-langkah seperti fleksibilitas kerja, batasan jam kerja, dan dukungan kesehatan mental dan manajemen prioritas, Microsoft ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang efisien sekaligus manusiawi. Yang kedua, tentang studi kasus pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada PT Unilever Indonesia. Nah, PT Unilever ini adalah perusahaan multinasional besar yang bergerak di bidang barang konsumsi yang bergerak cepat, memproduksi berbagai produk seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Nah, perusahaan ini berkantor pusat di Inggris dan di Belanda. Perusahaan ini dikenal sebagai PT Unilever Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1933 dan menjadi perusahaan FMCG terdepan di pasar Indonesia. Masalah yang dihadapi pada PT Unilever ini, yang pertama itu tingkat stres kerja yang tinggi pada divisi produksi dan pemasaran. Kenapa? Karena beban kerja target penjualan global. Yang kedua, jam kerja tidak teratur, terutama di negara-negara dengan perbedaan zona waktu. Yang ketiga, karyawan sulit menjaga kehidupan pribadi. Yang keempat, produksi menurun karena kelelahan dan kurangnya waktu istirahat. Nah, masalah tersebut berdampak pada menurunnya engagement karyawan dan meningkatnya resiko burnout. Nah, langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang pertama itu
fleksibilitas kerja dan kebijakan kerja hybrid. Yang kedua, batasan jam kerja dan budaya istirahat. Yang ketiga, dukungan kesejahteraan fisik dan mental. Dan yang terakhir itu pengelolaan tugas dan prioritas. Nah, tindakan manajemen sumber daya manusia yang mereka ambil itu yang pertama melakukan survei tahunan untuk mengukur kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, menetapkan indikator keseimbangan hidup dalam penilaian kinerja pimpinan dan manajer. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai ke dalam budaya organisasi agar tetap keputusan bisnis mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir ini membangun pelatihan bagi pemimpin untuk mendorong gaya manajemen yang empatik dan suportif. Nah, kesimpulan dari studi kasus PT Unilever ini menunjukkan bahwasannya manajemen keseimbangan kerja dan kehidupan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan fleksibel, dukungan kesejahteraan, dan budaya istirahat yang seimbang. PT Unilever ini berhasil menjaga harmoni antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Selanjutnya tentang kepuasan kerja dan perannya. Nah, studi kasus yang akan dibahas kali ini mengenai perusahaan Samsung Electronics, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang teknologi global asal Korea Selatan yang menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Nah, keberhasilan perusahaan ini tidak hanya bergantung pada teknologi dan inovasinya, tetapi juga pada kepuasan kerja karyawan sebagai faktor utama untuk mempertahankan daya saing dan kreativitas. Nah, sebagai perusahaan multinasional dengan lebih dari 250.000 karyawan di seluruh dunia, Samsung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, seimbang, dan berorientasi pada pengembangan manusia. Nah, mereka mempunyai masalah yang mereka hadapi. Yang pertama itu budaya kerja yang sangat kompetitif dan penuh tekanan. Yang kedua, jam kerja panjang di pabrik dan divisi riset. Yang ketiga, kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Dan yang terakhir, komunikasi hierarkis yang kaku, di mana sebagian karyawan merasa sulit menyampaikan ide atau masukan. Nah, langkah-langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama, meningkatkan work-life balance. Yang kedua, kompensasi dan penghargaan yang kompetitif. Yang ketiga, komunikasi dan keterbukaan budaya kerja. Dan yang terakhir ini, program pengembangan diri dan karir. Nah, tindakan manajemen sumber daya manusia yang mereka ambil, yang pertama itu pendekatan berbasis kinerja yang transparan dan adil. Yang kedua, pemantauan kepuasan kerja secara rutin melalui survei internal tahunan. Yang ketiga, peningkatan budaya empati dan kepemimpinan inklusif. Yang keempat, pemberian dukungan konseling, psikologis, dan kesehatan mental. Dan yang terakhir, pelibatan karyawan dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan. Nah, hasil dan dampak yang mereka dapat, yang pertama itu tingkat kepuasan kerja meningkat, terutama di kalangan karyawan muda dan divisi kreatif. Yang kedua, produktivitas naik hingga 18% dalam 2 tahun setelah reformasi kebijakan SDM. Yang ketiga, turnover rate menurun drastis, menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Yang terakhir ini, reputasi perusahaan meningkat. Samsung kembali masuk dalam daftar top 100 global employers versi Universum. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini, yang mana studi kasus Samsung Electronics ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan berperan langsung terhadap keberhasilan inovasi dan daya saing perusahaan. Nah, melalui kebijakan fleksibilitas kerja, pengembangan karir, dan budaya terbuka, Samsung ini berhasil membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, studi kasus yang kedua ini tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Nestle SE Swiss. Yang mana perusahaan ini berlatar belakang yang kedua mengenai studi kasus tentang perusahaan Nestle, yang mana perusahaan ini berlatar belakang perusahaan global asal Swiss yang beroperasi lebih dari 180 negara dengan lebih dari 300.000 karyawan di seluruh dunia. Sebagai perusahaan yang berfokus pada Good Food, Good Life,
Nestle ini menyadari bahwa kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan merupakan inti dari produktivitas dan berkelanjutan bisnis. Nestle ini berkomitmen membangun budaya kerja inklusif, aman, dan menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Nah, masalah yang mereka hadapi yang pertama itu tingkat stres dan tekanan tinggi di lingkungan kerja global yang sangat kompetitif. Yang kedua, perbedaan budaya antar negara yang kadang mempengaruhi komunikasi internal dan gaya manajemen. Dan yang ketiga, kesenjangan generasi antar karyawan senior yang sudah lama bekerja dan generasi muda yang lebih menuntut fleksibilitas. Dan yang terakhir, tantangan digitalisasi di mana beberapa karyawan merasa kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, langkah-langkah yang mereka ambil yang pertama itu peningkatan kesejahteraan dan work-life balance. Yang kedua, kompensasi dan penghargaan yang adil. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karir. Dan yang terakhir, budaya inklusif dan keterlibatan karyawan. Nah, tindakan manajemen sumber daya manusia yang pertama itu melakukan survei tahunan perusahaan, dan yang kedua mendorong kepemimpinan berbasis empati dan komunikasi dua arah. Yang ketiga menegakkan kebijakan terhadap zero tolerance terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Dan yang selanjutnya memberikan dukungan psikologis dan kesehatan mental gratis. Dan yang terakhir menetapkan standar global kesejahteraan karyawan di seluruh cabang perusahaan. Nah, hasil dan dampak yang mereka dapat, yang pertama itu kepuasan kerja ini meningkat signifikan. Yang kedua, produktivitas meningkat karena karyawan lebih merasa termotivasi dan bersemangat. Yang ketiga, tingkat retensi karyawan naik, khususnya pada karyawan muda. Dan yang terakhir ini citra perusahaan membaik. Nah, kesimpulan dari studi kasus Nestle ini bahwasanya membuktikan kepuasan kerja ini merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi global perusahaan dengan menerapkan strategi berbasis kesejahteraan, fleksibilitas kerja, dan pengembangan karir.